Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari Cina. Pada saat menjelang runtuhnya dinasti Yuan Mongol, berbagai daerah di Cina melakukan pemberontakan. Di antara pemberontak ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan pemerintahan di Cina. Pada saat itu, dua pemberontak terbesar, yaitu Wu yang dipimpin oleh Zhu Yuanzhang di Nanjing dan dinasti Chen Han yang dipimpin oleh Chen Youliang. Chen Youliang memimpin pasukannya untuk menyerang daerah milik Zhu Yuanzhang yang terletak di Nanjing. Kedua pasukan ini bertemu di dalam pertempuran Danau Poyang, salah satu danau air tawar terbesar di Cina. Dalam pertempuran air ini, armada Chen Youliang memiliki jumlah kapal yang cukup besar. Pasukan Chen berjumlah 650.000 pasukan, sedangkan pasukan Zhu berjumlah 200.000 pasukan. Walaupun kalah jumlah, Zhu Yuanzhang menyiasatinya dengan menggunakan strategi yang brilian. Lalu, bagaimanakah sejarahnya? Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut dalam sejarah pertempuran Danau Poyang. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1363, pasukan Chen Han melancarkan serangan amfibi besar-besaran ke daerah Nanjing. Untuk menghadapi serangan ini, Nanjing ditempatkan banyak artileri. Kota Nanjing merupakan wilayah yang sangat strategis. Wilayah ini terletak di Danau Poyang dan menjadi kunci untuk menghubungkan sungai Yangtze dan banyak aliran sungai di Cina. Zhu Yuanzhang menempatkan pasukan utamanya untuk melindungi Danau Poyang. Kemudian, pada tahun 1363, Chen Youliang melakukan serangan ke kota Nanjing. Chen Youliang menggunakan kapal menara untuk bisa menembus tembok Nanjing. Akan tetapi, tembakan artileri dari pertahanan Nanjing berhasil menghalau serangan ini. Akibat serangan ini, pasukan Youliang banyak berjatuhan. Karena yakin pasukannya tidak bisa menembus Nanjing, pada akhirnya Chen Youliang memutuskan untuk mundur. Namun begitu, Chen Youliang tidak menyerah begitu saja. Chen berencana untuk memblokade Danau Poyang dan membuat kota Nanjing kelaparan. Akan tetapi, strategi Chen Youliang ini dapat digagalkan oleh seorang nelayan yang melihat upaya blokade pasukan Chen. Nelayan ini kemudian pergi ke Nanjing untuk memperingatkan Zhu Yuanzhang. Armada Zhu Yuanzhang mencapai Hokuo pada tanggal 24 Agustus dan berhasil membebaskan blokade Nanjing pada tanggal 28 Agustus. Sementara itu, Chen Youliang memimpin armadanya untuk bergerak ke utara menuju Danau Poyang. Armada Zhu dan Chen pada akhirnya bertemu di Danau Poyang pada tanggal 29 Agustus. Diperkirakan pada waktu itu, jumlah armada dari Zhu hanya berukuran sepertiga dari armada Chen. Menurut salah satu sumber Ming, armada Zhu memiliki persenjataan yang lebih lengkap, yang dipersenjatai dengan bom pembakar, artileri, panah api, granat tangan, tombak api besar dan kecil, bom besi besar dan kecil, dan bahkan juga roket kuno. Senjata-senjata ini merupakan jenis senjata mesiu kuno yang sudah dikembangkan oleh militer Cina pada waktu itu. Selain itu, pasukan Zhu juga menggunakan sebuah senjata baru penghancur kapal, sebuah peledak besar yang digantung di depan kapal. Pada saat sudah mendekati kapal musuh, peledak ini dijatuhkan dan dapat menghancurkan kapal musuh. Pada tanggal 30 Agustus, Zhu memerintahkan armadanya untuk mendekati kapal musuh. Kapal-kapal Zhu menembakkan artileri, tombak dan panah api. Kemudian, ketika sudah dekat dengan kapal musuh, kapal Zhu menjatuhkan bom pembakar menuju kapal musuh. Dalam waktu singkat, armada Zhu dapat membakar 20 kapal dari armada Chen.
Akan tetapi, karena serangan ini, kapal utama juga terbakar dan tertabrak. Armada Chen melakukan serangan balik dan berhasil memukul mundur armada Zhou. Akibat dari serangan balik armada Chen ini menyebabkan kerugian yang besar di kubu armada Zhou. Pada keesokan harinya, angin berada di pihak armada Zhou dan berbalik melawan armada Chen. Dengan kesempatan ini, Zhou sekali lagi mengirim kapal-kapal pembakar untuk kembali membakar armada Chen. Dengan angin di pihaknya, armada Zhou berhasil membakar ratusan kapal dari armada Chen. Tembakan artileri dari jarak jauh juga menimbulkan kerusakan yang serius. Pada hari itu, armada Zhou mendapatkan kemenangan besar. Pertempuran masih terjadi pada tanggal 2 September, di mana kali ini walaupun armada Zhou kalah jumlah, armada Zhou berhasil meraih kemenangan kembali. Selama 1 bulan kemudian, kedua armada istirahat dan tidak terlibat pertempuran. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, Chen memutuskan untuk mengakhiri blokade terhadap kota Nanjing. Setelah itu, armada Zhou tetap menyerang armada Chen dari jarak jauh. Chen Youliang pada akhirnya meninggal setelah terkena anak panah. Chen Youliang digantikan oleh putranya yang bernama Chen Li. Dia kemudian menyerah kepada Zhou pada tahun 1364. Kemenangan pemberontak Wu, pimpinan Zhou Yuanzhang, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemberontak terkuat. Hal ini menyebabkan Zhou tidak kesulitan untuk bergerak menuju ibu kota Yuan yang terletak di kota Beijing. Pada akhirnya, Beijing dapat ditaklukkan oleh pasukan Zhou dan menggulingkan dinasti Yuan. Zhou Yuanzhang kemudian menjadi Kaisar Hongwu, kaisar pertama dari dinasti Ming.